Tulisan ini berjudul Curahan Hati Seorang Tuan. Basically, ini adalah ceritaku, isi hatiku ketika pertama kali mengadopsi Kinos. Kinos itu adalah kucing pertamaku sebelum 4 kucing lainnya datang ke kehidupanku dan memberikan pengalaman yang luar biasa. Tapi Kinos akan tetap jadi kucingku yang pertama, kucingku yang paling kusayang, dan my favorite cat. Ini berawal dari rasa peduliku dengan seekor kucing di kantor. Dia bertubuh kurus kering, dan sepertinya dia ditinggal oleh induknya, padahal dia belum lepas masa sapih. Karena kulihat kucing ini begitu menurut, akhirnya aku dan Tata adalah nama samaran teman serumahku, kami ngide untuk memelihara dan membawa dia ke rumah. Padahal kami tahu sebagai seorang pegawai kantoran yang berangkat pagi dan pulang sore, hal itu tuh agak sulit dan memerlukan tanggung jawab yang besar. Tapi entah kenapa sore itu kami begitu yakin untuk mengambil keputusan itu. Keputusan yang diputuskan kurang dari 30 menit. Bahkan aku sempat bertanya lagi dan menanyakan akan keraguan yang ada di dalam hatiku. Kayak, should we take this kitten to our home? Seperti itulah. Tata dengan mantap bilang, aku sih yes. Dalam hati kan, mendukung sekali dia. Jadilah sore itu aku dan Tata pergi ke pet shop dan membeli pasir kucing dengan wadah makannya dan juga serok untuk tainya. Lalu kami juga pergi ke toko kandang untuk mencari kandang yang muat untuk anak kucing, karena kami harus memindahkan Kinos dari kantor menuju kontrakan kami. Dan saat di tempat penjualan kandang itu, aku sempat bertanya sama si Tata, kayak, kita nggak terlalu gegabah nih. Aku masih kayak maju mundur gitu loh. Tapi dia meyakinkan aku untuk, ya, do it now. Sore itu kami kembali ke kantor untuk menculik Kinos yang kurus itu, dan walaupun sebelumnya kami harus berdebat dulu dengan seseorang yang ngotot untuk tidak memperbolehkan kami membawa si kucing itu, si Kinos, ke rumah kami, karena dia seperti nggak yakin gitu loh, apakah kalian bisa merawat kucing dengan jadwal kalian yang sebagai pegawai kantoran gitu. Padahal sih ya bisa-bisa aja, toh kamu juga di kantor hanya ngasih makan dia doang kan, nggak dibawa pulang, nggak dirawat, nggak diberikan tempat tinggal yang layak. Jadi siapa kamu ngomentarin kami? Akhirnya kami bawa dia di dalam kandang dengan bantuan Bang Joni. Sebab si Tata ini dia takut dicakar kucing. Jadi kami masih ada di fase takut kucing, takut untuk megang, takut dicakar, takut digigit, dan takut rabies. Kemudian kita kasih nama kucing lucu ini Kinos. Awalnya aku suka dengan nama Toha, tapi kata ibunya si Tata nama itu jelek, dan oke, I understand now. Aku paham kenapa nama Toha itu jelek ya untuk seekor kucing, dan Kinos lebih estetik dan lebih punya keunikan sendiri. Kinos. Lalu masalah pun mulai muncul. Baru kami tahu kalau Kinos ini tainya encer alias mencret. Kami bawa dia ke pet shop, tapi waktu itu dokternya sedang seripahan itu dia sedang layat. Alangkah desperadonya kami. Bagaimana bisa kami menunggu selama itu untuk mendengar suara ceprot-ceprot dan aroma khas kucing yang seperti manusia itu. By the way, kucing waktu pertama kali datang ke rumah atau dari luar diadopsi masuk ke dalam rumah, itu pasti akan mengalami masa transisi dari makanan dia yang berantakan, sampah, nggak betul, akhirnya masuk ke rumah yang dikasih makan kering, dikasih makan basah. Itu pasti akan terjadi penyesuaian, dan penyesuaian itu di perutnya dia juga melakukan penyesuaian yang biasanya terjadi mencret atau muntah kadang, dan mencretnya itu akan terjadi beberapa hari sebelum nanti nya menjadi solid atau sempurna gitu loh, perfect. Kami bawa Kinos ke pet shop yang masih buka malam itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku masuk ke klinik hewan. Aroma amis dan apek khas binatang peliharaan tercium di seluruh sudut ruangan. Ada anjing, kucing, dan hewan-hewan lainnya, tapi mostly adalah kucing dan anjing. Ada juga anjing yang saat itu pipis di lantai.
Jadi inilah pengalaman pertamaku ke dokter hewan. Sebelumnya aku belum pernah ke dokter hewan, dan menurutku dokter hewan ini unik ya. Dia pasiennya hewan kan. Dia pasti lebih sering berkonsultasi sama bercakap-cakap dengan pemiliknya. Sementara hewan kan dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mengutarakan kesakitannya itu di mana. Dan sejak saat itu aku tahu kalau aroma di pet shop atau di klinik hewan tuh khas bau anjing yang lebih dominan. Karena kalau kucing tuh dia baunya nggak terlalu nyegrak atau nggak terlalu nggak terlalu khas. Kucing tuh dia misal kita gendong, aroma tubuh kita tuh bisa nyampur ke kucing. Tapi kalau anjing, baunya anjing banget. Kinos akhirnya diberi obat, lalu dokter juga meresepkan obat puyer yang harus kami sorkan ke mulutnya, menyebabkan aku dan Tata saling tunjuk-menunjuk. Kamu yang pegang kucingnya ya, aku yang masukin obatnya. Alah, kamu aja, kamu kan udah pengalaman. Begitu terus di sepanjang jalan, dan berakhir dengan aku yang harus mengesorkan obat puyer itu ke mulut Kinos. Belum selesai masalah mencret yang menjadi momok, kami juga harus berpusing-pusing ketika Kinos tiba-tiba jadi gampang cepirit. Waktu itu kami membawa Kinos untuk grooming, ternyata dia masih sakit dan malah jadi masuk angin. Jalannya linglung dan dia cepirit di kandang. Embarrass. Aku frustasi, tapi Tata belum. Terus aku bilang, kok aku kayaknya udah menyerah ya? Kamu udah menyerah belum? Dia jawab dengan mantap, belum Sol. Dia punya tekad yang kuat. Sebetulnya umiku nggak setuju kalau aku memelihara kucing. Dari dulu umiku nggak pernah setuju kalau aku memelihara kucing, karena menurutnya kucing itu sumber penyakit. Padahal aku tahu di dalam lubuk hati, dalam paling terdalamnya umiku, dia tuh suka kucing. Aku sebenarnya juga baru pertama kali memelihara seekor makhluk hidup. Sebelumnya aku hanya memelihara diriku sendiri. Aku menganggap ini adalah sebuah tantangan yang harus bisa aku hadapi karena aku sudah tanda tangan kontrak lah istilahnya ya. Tanda tangan kontrak ke Allah. Kalau aku akan menjaga Kinos, aku akan merawat Kinos. Aku nggak bisa begitu aja melepaskan tanggung jawab tersebut. Bagaimana bisa aku jadi bos kalau ngurus kucing aja belum 1 bulan udah nyerah, lemah. Umi habis jenguk orang sakit nih. Dia sakit karena habis digigit kucing. Tiba-tiba umiku ngechat kayak gitu, cerita kalau ada temannya di Gunung Kidul, dia sakit panas kena bakteri gara-gara digigit kucing. Ya mungkin kucingnya nggak divaksin, kucingnya kucing liar. Semakin khawatir, aku sekarang menggunakan atribut lengkap ketika menyentuh Kinos. Sarung tangan plastik dan atau karet, masker, dan setelah itu jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Tempat sekitar kandang Kinos juga selalu aku usahakan bersih dan dipel. Jadi itu adalah pertama kali aku menyerok tai kucing, memegang kucing. Setelah megang kucing, setelah nyerok tai, aku pasti cuci tangan, aku pakai masker, aku pakai sarung tangan, sangat prepare kayak orang yang gak mau kena virus gitu. Tapi dibandingkan sekarang berbanding sangat jauh. Sebab aku bukan jijik atau takut sama kucing, tapi aku takut terkena penyakit dan virus yang mungkin dibawa oleh kucing tersebut. Apalagi di sekitarku sudah ada contoh-contoh orang yang terinfeksi virus kucing. Agaknya Tata mencium kekhawatiranku itu dan memberikan ide untuk melepaskan Kinos ketika dia sudah sembuh. Nanti kita taruh dia di luar, jangan dibuang, tapi kita taruh aja di luar. Kalau yang ini aku agak setuju. Karena toh tempat tinggal kami akan menjadi bersih lagi. Aku tidak perlu mager keluar kamar dan memasak, karena enak dengan aroma tai kucing. Pertanyaannya adalah, kapan Kinos sehat? Dia sudah dikatain bakalan meninggal sama koko-koko di pet shop. Say, itu kalau nggak dikasih ke dokter besok-besok dia pasti bisa aja mati. Apalagi kalau udah darah, itu tandanya ususnya udah meledak. Manusia mana yang nggak serem mendengar kata-kata itu ya kan? Terus aku bilang, kita ikhtiar aja dulu ya Ta. Bismillah. End of story. Dan sekarang Kinos sudah umur 5 tahun. Wow. Pengalaman pertama kali punya kucing emang campur aduk ya. Seneng, khawatir,
stres. Tapi paling stres sih, apalagi sekarang 5 kucingku. Stres banget. Setiap hari aku harus syuk, 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 gitu. Lucu ya, pengalaman pertamaku mengadopsi Kinos. Kinos yang paling aku sayang. Sekarang dia udah mau 5 tahun loh. Besok Februari tanggal 25 dia umurnya 5 tahun. Wah, sudah 5 tahun aku bersama Kinos. Hampir 5 tahun lah. Amazing. Love you, Kinos.